Bab 319. Mencium paksa. Namun, ketika memikirkan kejadian saat Kintiasu dan naga hitam berpelukan dan berciuman di sofa, Klutang merasa hatinya sakit. Dia berbalik dan melirik Kingston Jiang yang ada di sampingnya. Wajahnya penuh kekecewaan. Alangkah baiknya jika suaminya memiliki 1/10 dari keunggulan naga hitam. Kak Kingston, kamu juga masih muda. Dari siapa kamu mempelajari ilmu medis dan ilmu bela dirimu? Kedua tangan Suryana dan menopang dagunya di atas meja dan dia memandangi Kingston Jiang dengan penuh semangat. Sekujur tubuh Kingston Jiang, dari atas hingga ke bawah menarik perhatiannya. Sekujur tubuh Kingston Jiang penuh dengan misteri. Keterampilan medisnya, seni bela dirinya, semuanya sangat menarik perhatiannya. Kingston Jiang tersenyum tipis tanpa memberikan banyak penjelasan. Saat ini di matanya hanya ada Klutang. Klutang duduk di sebelahnya. Dia bisa mencium aroma tubuh Klutang dan bahkan aroma sampo dari rambutnya. Ini bukan pertama kalinya dia berjarak sangat dekat dengan Klutang. Namun, debaran jantungnya saat ini sedikit bertambah cepat dan aliran darah di pembuluh darahnya bertambah cepat. Klutang mengabaikannya. Dia mengobrol dengan Suryana dan berkata sambil tersenyum, "Suryana, keterampilan medis dan seni bela dirinya semua diajarkan oleh naga hitam." "Apa?" Suryana terkejut dan berteriak dengan keras. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mengingat Kingston Jiang menjadi menantu matrilienal di keluarga Tang dan sekarang keluarga Tang masih belum tahu identitasnya. Dia pun tidak membongkar jati dirinya. Oh, ternyata begitu. Ekspresi wajahnya terlihat tiba-tiba mengerti. Dia melirik Kingston Jiang dan bergumam dalam hatinya, bukankah dia adalah naga hitam? Dia masih mengatakan dia belajar dari naga hitam. Mereka berdua mengobrol dengan santai. Kingston Jiang bersandar di sofa lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke pakar percintaan yang dia pekerjakan. Dia memasukkan para pakar percintaan ini ke dalam satu grup WeChat. Dia menceritakan situasi dan keadaannya saat ini. Tak lama kemudian, grup WeChat itu langsung heboh. Berbagai macam pesan dikirimkan kepadanya. Kingston Jiang membacanya dengan cepat. Melihat semua saran ini, sudut mulutnya terangkat dan senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. "Ah, apa yang sedang kamu lakukan?" Klutang tiba-tiba berseru. Karena Kingston Jiang tiba-tiba meraih tangannya, dia merasa sedikit tidak memiliki persiapan. Kingston Jiang menarik tangan putih kecilnya dan berkata dengan ekspresi wajah lembut, "Klu, baru-baru ini ada sebuah film baru telah dirilis. Bagaimana kalau malam ini kita pergi menontonnya?" "Oh ya, itu adalah film Cinta 100% yang dibintangi oleh Alban Kai. Alban Kai telah dicekal oleh New Generation. Namun, kejadian ini baru saja terjadi. Sementara film ini dibuat ketika dia masih terkenal. Klutang juga merupakan penggemar Alban Kai. Dia sangat menyukai lagu-lagu Alban Kai yang menyanyikan seluruh isi hatinya." Klutang sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan pelan. Kingston Jiang langsung mengambil kesempatan ini dan berkata, "Bagaimana kalau kita langsung pergi setelah makan siang?" "Boleh juga." Sore ini Klutang tidak ada urusan, jadi dia menyetujuinya. Suryana terlihat sangat iri. Dia telah melihat ekspresi wajah Kingston Jiang. Siapa sangka naga hitam yang terkenal itu juga memiliki sisi yang begitu lembut. Bagaimana Klutang bisa mendapatkan tatapan penuh cinta dari naga hitam? Suryana. Kingston Jiang memandang Suryana dan tersenyum, "Selamat ulang tahun." Sebuah ucapan selamat ulang tahun darinya langsung membuat Suryana tersenyum dengan gembira. "Kak Kingston, bisa mendapatkan ucapan selamat darimu lebih bahagia daripada menerima banyak hadiah." "Hehe." Kingston Jiang tersenyum tipis. Tok tok tok. Ada suara ketukan di pintu. "Kak Kingston." Suara Nicolin terdengar dari balik pintu. Kingston Jiang berteriak, "Masuk." Nicolin membuka pintu dan masuk. "Kak Kingston, kakak ipar, dan Nona dan..."
Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya lalu menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata, "Duduklah, oh ya, apakah masalahmu dengan Lily Zuo sudah terselesaikan?" Nicolin berjalan mendekat lalu duduk dan berkata, "Aku sudah berbicara dengan jelas kepadanya, tetapi tidak semudah itu untuk bisa bercerai dengannya. Dia bersikeras menolak untuk bercerai. Aku berencana menuntutnya dan menceraikannya dengan paksa. Oh ya? Aku harus mengumpulkan bukti perselingkuhannya. Kak Kingston, bisakah kamu membantuku?" Kingston Jiang mengangguk. Dengan jaringan badan intelijen bawah tanah yang dia miliki, sangatlah mudah untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan seseorang. "Serahkan padaku. Besok aku akan memberikan bukti perselingkuhan Lily Zuo kepadamu." Nicolin terlihat bersyukur, lalu dia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak Kingston, terima kasih, jika bukan karenamu, tidak tahu akan sampai kapan aku hidup dengan sia-sia seperti ini. Kamu telah memberiku sebuah kehidupan yang baru." Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan tersenyum, "Nico, ucapanmu ini terlalu berlebihan. Kita adalah sahabat, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, beritahu dapur untuk segera menyajikan makanan. Setelah makan siang, aku masih punya urusan." "Baik." Nicolin mengangguk, lalu segera pergi memerintahkan dapur untuk menyajikan makanan. Tak lama kemudian makanan langsung disajikan. Setelah makan hotpot, Kingston Jiang berpamitan kepada Tevan dan membawa Klutang keluar dari restoran Dragon Hotpot. Dia membawa Klutang ke sebuah bioskop dan membeli 2 tiket film. Dia membeli tempat duduk untuk pasangan. Tempat duduknya di barisan belakang dan ada sofa yang bisa diduduki 2 orang. Film dimulai. Klutang menikmati film dengan bahagia. Kingston Jiang merasa tidak karuan. Dia bahkan tidak mood menonton film. Namun, dia tetap menonton beberapa adegan film. Saat pemeran utama pria mencium pemeran utama wanita dengan penuh perasaan, Kingston Jiang mengambil kesempatan ini dan memeluk pinggang Klutang dengan lembut. Klutang juga terlihat emosional, jadi dia pun tidak bisa menahan diri dan bersandar di bahu Kingston Jiang serta meringkuk di pelukannya. Kingston Jiang merasa sangat senang. Para pakar percintaan ini benar-benar cakap, mereka memiliki analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai psikologi wanita. Mereka sudah menganalisis situasi ini. Saran yang diberikan oleh pakar percintaan adalah saat Klutang merasa terharu ketika melihat adegan percintaan dan tidak bisa menahan diri lalu meringkuk dalam pelukannya, maka dia harus berinisiatif, lebih agresif, dan langsung menciumnya. Mereka sudah memberikan saran kepadanya. Kingston Jiang juga tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, dia sedikit tidak sampai hati. Dia tidak sampai hati mencium paksa Klutang. Dia merasa sangat bimbang. Beberapa detik kemudian, dia membuat keputusan. Dia memeluk Klutang dengan erat, lalu mencium bibirnya. Klutang sedang menonton dengan serius. Tiba-tiba mulutnya dicium. Dia berusaha memberontak. Namun, Kingston Jiang memeluknya dengan erat dan tidak peduli seberapa keras Klu memberontak, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. 10 detik kemudian, detak jantungnya bertambah cepat, napasnya menjadi berat, dan dia meringkuk dengan tidak bertenaga di dalam pelukan Kingston Jiang serta membalas ciumannya. Ciuman ini berlangsung selama 3 menit. 3 menit kemudian, Klutang mendorong Kingston Jiang. Pada saat ini, wajahnya memerah, dadanya naik turun, dan dia melirik Kingston Jiang dengan marah sambil berteriak, "Kamu cari mati." Kingston Jiang tersenyum. "Istriku, kamu sangat cantik hari ini." Klutang mendengus dingin dan sedikit menggerakkan tubuhnya untuk menjaga jarak dengan Kingston Jiang. Selanjutnya, Kingston Jiang pun tidak melakukan apa-apa lagi. Tujuannya menonton film kali ini telah tercapai. Tak lama kemudian, filmnya pun selesai. Mereka berdua berjalan keluar dari bioskop bersama-sama. Akhirnya tidak sempurna. Pemeran utama pria telah berkorban banyak untuk pemeran utama wanita, tetapi pada akhirnya, pemeran utama wanita malah berpindah hati.
Pemeran utama wanita ini benar-benar menjijikkan dan pemeran utama pria ini benar-benar sudah buta. Klu Tang terjebak dalam cerita. Film sudah berakhir, tetapi dia belum keluar dari cerita dan dia terus memarahi pemeran utama pria. Kingston Jiang lebih kurang tahu isi ceritanya. Dia pun membahasnya dengan Klu Tang. Benar, tapi akhirnya meninggalkan ketegangan. Meskipun pemeran utama pria memberikan kedua matanya ke pemeran utama wanita dan menjadi orang buta, tetapi adegan terakhir yang muncul dengan jelas menunjukkan ada serial kedua. Di serial kedua pemeran utama pria seharusnya akan bersama dengan pemeran utama wanita. Klu Tang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jika seseorang melakukan hal ini kepadaku, aku pasti akan cinta mati padanya." Benarkah? Kingston Jiang menyentuh hidungnya. Ketika Klu Tang teringat dengan sesuatu, dia berhenti berbicara dan segera berjalan keluar dari bioskop. Bersambung.